Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua yang kita kirimkan sebagai pertemuan mata kuliah pengantar ekonomi mikro Islam. Saya langsung saja untuk materi kita pada kesempatan pertemuan kali ini adalah kita akan bahas mengenai teori permintaan dan teori penawaran. Ya, untuk UTS saya sudah lihat, dan bagi yang belum mengumpulkan tugas UTS-nya, kita masih kasih waktu ya dalam beberapa sampai pekan depan untuk dikumpulkan dengan cara diupload di Facebook dan di tag ke Febi Yayan Kendari dan di tag juga ke Facebook atas nama saya. Ya, kita kasih kesempatan 1 pekan dari sekarang untuk kemudian yang belum selesai silahkan dikumpulkan. Ya, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bahas tentang teori permintaan dan penawaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar teori permintaan dan teori penawaran serta keseimbangan pasar. Nanti di video selanjutnya baru kita akan masuk pada keseimbangan pasar atau equilibrium, yang titik antara pertemuan permintaan dan penawaran. Secara khusus, mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa paham tentang variabel-variabel yang relevan untuk merumuskan model permintaan dan penawaran suatu produk, pemahaman atas pengaruh dari variabel tersebut, pemahaman atas pengaruh dari fungsi permintaan dan penawaran suatu produk, serta pemahaman atas keseimbangan pasar untuk menentukan harga dan kualitas keseimbangan. Jadi ini tujuan khusus yang harus dimiliki mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Definisi permintaan. Ya, jadi permintaan itu atau demand dalam bahasa Inggrisnya biasanya simbolnya D di sini adalah kuantitas atau jumlah ya, barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Jadi permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang sanggup atau yang diminta atau yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tersebut. Ya, misalnya kita sebagai mahasiswa ya, kita membutuhkan atau sanggup untuk membeli membeli telur untuk makan kita kos-kosan misalnya. Selama satu bulan itu misalnya kita mampu beli 1 rak telur, atau kita mampu untuk beli 1 potong jilbab misalnya setiap bulan untuk kita pakai. Itu permintaan. Saya kira ini jelas. Kemudian fungsi permintaan ya. Ini saya sampaikan QDX, artinya jumlah D itu permintaan pada suatu barang X. Itu dipengaruhi oleh fungsi ya, PX, saya kembali dulu, IX, PR, PE, IE, dan lain-lain. Jadi secara umum sebenarnya permintaan itu yang paling kuat dipengaruhi oleh harga barang atau PX. Harga itu biasanya dilambangkan dengan P, price, harga. Jadi biasanya kalau kita lihat simbol itu dia menggunakan bahasa Inggris sehingga awal kata-kata depannya itu yang dipakai. Ya, F ini fungsi dari permintaan, fungsi dari harga barang,
harga barang pengganti, harga barang substitusi, kebutuhan dan lain-lain. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi menunjukkan hubungan antara kualitas yang diminta, kuantitas yang diminta dengan sekumpulan variabel spesifik yang mempengaruhi permintaan tersebut. Jadi jumlah, ini kalau pernah belajar matematika fungsi di SMP atau SMA ya, itu fungsi ini, jadi kalau kita lihat Q dx ini, maka nilainya itu akan dipengaruhi oleh fungsi yang ada di dalam kurung ini. Nanti kita akan bahas satu persatu apa-apa yang ada dalam kurung ini dan lain-lain. Yang pertama, PX itu adalah harga barang. Ya. Jadi jumlah permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang. Nah, kalau permintaan itu kan makin tinggi harga barang, maka permintaan itu akan makin rendah. Ya. Selanjutnya, nanti kita lihat hubungannya nanti di slide selanjutnya. Kita bahas secara umum dulu. Pendapatan konsumen. Nah, pendapatan konsumen ini juga berpengaruh terhadap tingkat permintaan. Ya, kalau biasanya kan kalau kita misalnya apa ya, pendapatan misalnya kita satu bulan atau sebagai mahasiswa kiriman dari orang tuanya 300.000 misalnya, maka permintaannya terhadap, kalau dia suka makan rambutan mungkin dia belinya 110.000 saja, tetapi ketika permintaannya pendapatannya meningkat, maka bisa saja ya, atau secara teori jumlah barang yang dia minta itu akan bertambah. Ya. Ini secara umum harga barang atau jasa yang terkait itu dikasih simbol PR. Ya. Harga barang residu atau pengganti. Harga barang atau jasa pengganti. Kemudian permintaan juga dipengaruhi oleh ekspektasi konsumen terhadap harga barang jasa di masa depan. Ya, jadi ternyata harga barang atau ekspektasi atau harapan atau prediksi dari konsumen itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nanti kita lihat apakah pengaruhnya positif atau negatif. Kemudian ekspektasi konsumen terhadap pendapatannya di masa depan. Ya, jadi kalau masa depannya mungkin pendapatannya akan meningkat, maka produksinya atau permintaannya juga akan meningkat. Nanti kita akan jelaskan. PAE itu yang keenam, ekspektasi konsumen terhadap kesediaan barang di masa depan. Ini juga berpengaruh. Selera konsumen, jumlah konsumen potensial, pengeluaran untuk iklan, fitur atribut barang jasa tersebut, faktor-faktor lain. Jadi ternyata ini 11 ini berpengaruh, walaupun secara umum yang paling berpengaruh adalah harga. Ya. Kalau nanti kita lihat bagaimana hubungan antara harga dengan permintaan. Saya lanjut pada slide berikutnya. Kita bahas satu persatu. Untuk harga barang, ya tadi yang simbolnya PX dalam persamaan ini tadi, ya kan? QDX, fungsi PX, I, PR, PE ini sudah dijelaskan tadi apa itu PX, I dan sebagainya. Fungsinya ini PX. Nah kita lihat PX ya atau harga barang ternyata berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang diminta. Maksudnya apa? Jika harga barang naik, maka permintaan atas barang tersebut turun. Iya, kalau harga barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut itu turun. Ya, grafiknya dia ya negatif ini saya kasih contoh tadi, misalnya apa ya? Misalnya ikan ya, misalnya mahasiswa yang suka belanja ikan itu untuk kebutuhan di kos-kosnya untuk makannya. Ketika harga ikan itu naik, misalnya bulan lagi terang atau terang bulan, itu harga ikan naik, maka jumlah permintaan terhadap ikan itu pasti dikurangi, ya, pasti dikurangi menyesuaikan dengan budgetnya untuk menyesuaikan ikan tadi. Ya, jadi permintaan terhadap barang itu pasti turun. Yang sebelumnya mungkin dia beli ikan 1 kilo karena harganya naik, maka dia tinggal mengambil setengah kilo saja. Ya. Jadi saya ulang,
harga barang itu berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan dengan definisi bahwa kalau harga barang naik, harga barang X naik, maka permintaan terhadap barang X tersebut akan turun dan sebaliknya. Kalau harga barang turun, harga barang X turun, maka permintaan terhadap harga barang X juga akan naik. Oke, selanjutnya saya mau gambarkan grafiknya, tapi bagaimana ya? Saya buat grafiknya saja. Oke, apa yang maksudnya? Ya ini misalnya ini sumbu X. Saya buat di newsletter saja. Ini sumbu X. Mana cara nulisnya? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, ini sumbu X. Ini saya nggak bisa tulis ini. Ini sumbu X, ini sumbu sebagaimana pelajaran kalian waktu dulu. Kalau kita lihat grafik seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. X itu adalah harga, Y adalah permintaan. Ya. Maka kalau harga naik, maka permintaan itu turun. Seperti teori tadi. Jadi grafiknya akan turun seperti ini. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apa? Kalau di sini harganya naik, ya harganya misalnya 1.000, naik jadi 2.000, naik jadi 3.000, maka permintaannya akan turun. Nah, gini. Iya. Oke, jadi misalnya di sini harganya Rp1.000, misalnya di sini Rp2.000 naik, permintaannya turun. Di sini 2 misalnya turun menjadi 1. Ini kalau bisa digambarkan, ya, jelas ya, bisa dipahami ya. Itu kalau grafiknya, kalau hubungannya negatif, maka grafiknya seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini berlaku untuk semua. Nah, kita lihat yang mempengaruhi kedua adalah pendapatan konsumen. Dia berlaku positif. Ya, artinya apa? Dia bisa positif untuk barang normal. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang tersebut naik. Tapi untuk barang yang inferior atau barang itu kuat, ya tidak bisa tergantikan, maka dia berpengaruh terhadap permintaan itu negatif. Ya, jadi kalau
barang normal, makin tinggi pendapatan, maka makin tinggi jumlah permintaan. Seperti yang kita bilang tadi, kalau pendapatan kita, ya pendapatan kita di sini itu meningkat, maka jumlah permintaan akan naik. Ini kalau positif kita gambarkan seperti sama dengan tadi, ya. Ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau dia positif, maka arah panahnya adalah, arah grafiknya adalah seperti ini. Ya. Jadi kelihatan di sini misalnya ini untuk yang positif ya. Semua baik itu permintaan, penawaran, kalau dia positif atau barang apapun atau faktor apapun, kalau dia positif maka grafiknya seperti ini. Ya. Kita misalkan tadi ini harga apa? Ini pendapatan, ini permintaan. Kalau permintaan pertama 1, yang di atas ini 2. Kalau pendapatannya 1.000, ini 2.000. Artinya kalau pendapatannya 1.000, maka yang dia minta 1. Kalau pendapatannya 2.000, maka yang dia minta 2. Nah itulah, itu yang disebut positif. Nanti akan berlaku semuanya. Nah, jadi kita lanjut saja tadi. Kalau dia barangnya bersifat normal atau barang-barang biasa, maka dia itu akan positif. Tetapi kalau barangnya inferior, maka dia negatif. Ya, dia terbalik. Ya, sekalipun pendapatannya kita tinggi, maka jumlah barang yang kita minta juga akan menurun. Oke. Kemudian pengaruh variabel terhadap permintaan yang lain, yaitu barang dan jasa. Barang dan jasa terkait atau barang dan jasa pengganti, barang dan jasa substitusi ini dia berlaku positif. Ya, kalau positif tadi saya tidak perlu ulang lagi. Setiap barang kalau barang positif barang penggantinya naik, maka permintaan terhadap barang yang lain atau barang X tadi itu akan naik. Ya. Jadi misalnya kita misalnya ada barang substitusi, misalnya ada jilbab ya, jilbab merek yang lagi tren, misalnya ada satu merek X, ada barang substitusinya jilbab mirip Y ya, jilbab barang Y. Nah tiba-tiba jilbab yang merek Y ini naik harganya, ya maka karena dia positif, artinya permintaan terhadap barang yang X tadi, ya barang aslinya tadi, bukan barang pengganti, itu akan naik juga. Ya, jadi kalau harga barang pengganti naik, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan naik untuk barang substitusi atau barang pengganti. Kalau barang pelengkap dia negatif, ya negatif. Seperti tadi, kalau harga barang pelengkap atau komplementer naik, maka harga barang atau tingkat permintaannya akan menurun. Ya, saya kira jelas, kita percepat saja. Ekspektasi harga di masa depan itu positif. Ya. Ekspektasi harga di masa depan itu positif. Positif tadi saya sampaikan grafiknya dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Jika diperkirakan harga barang X akan naik di masa depan, maka permintaan barang tersebut juga akan naik dan sebaliknya. Jadi kalau orang sudah berpikir harga beras misalnya 2 bulan ke depan itu naik, maka orang akan meminta barang tersebut dengan banyak. Ya, permintaan akan naik. Biasanya untuk saving, untuk mempersiapkan menghadapi harga ke depan. Misalnya kita sudah prediksi tahun depan itu akan banjir, maka kita akan beli beras banyak-banyaknya, karena kalau banjir dia akan mengurangi jumlah pasokan beras atau mempengaruhi harganya.
Ya, sama juga misalnya ikan. Ya, kalau kita sudah prediksi bahwa tanggal tua atau tanggal yang bulan-bulan terang itu harga ikan naik, maka sebelum-sebelumnya kita sudah beli memang itu ikan supaya pada saat harga barang naik kita sudah punya stok makanan di dalam rumah kita. Nah, sama juga dengan pendapatan di masa depan, ini bersifat positif. Jika diperkirakan pendapatan di masa depan naik, maka permintaan barang akan naik juga. Ya, orang yang misalnya dia sudah bayangkan 5 tahun lagi gajinya akan naik, maka permintaan terhadap barang itu akan naik. Ya, dia sudah akan mencicil barang atau meminta barang dengan harga dengan jumlah yang banyak. Saya kira ini yang penting dipahami mana yang positif dan mana yang negatif. Ekspektasi ketersediaan barang di masa depan juga negatif. Ya. Selera konsumen positif. Ya. Jika selera tinggi maka permintaan akan naik. Ya, jadi permintaan juga ternyata dipengaruhi oleh selera konsumen. Kemudian jumlah barang potensial, ini positif juga. Kemudian pengeluaran untuk iklan. Ya. Jadi makin besar pengeluaran untuk iklan, maka permintaan terhadap barang yang diminta itu akan lebih banyak. Kalau perusahaan ya dia iklannya banyak, jadi kalau misalnya adik-adik atau mahasiswa kalau sering nonton TV itu biasanya yang mahal harga iklan itu di prime time, ya malam-malam itu pada maghrib itu tinggi itu, sehingga iklan di situ akan mahal. Ya, jadi ini teori ini sudah dipahami oleh produsen. Atau misalnya kalau ada yang sering nonton ILC misalnya yang sekarang sudah ditutup, itu iklannya banyak. Atau bola lah, nonton bola misalnya, itu Piala Dunia itu iklannya banyak. Kenapa? Ya karena mereka tahu di situ banyak orang nonton, sehingga harga iklan di situ orang yang mau beriklan di situ pasti mahal. Ya, tetapi produsen akan walaupun mahal dia akan pakai. Ya, dia akan pakai. Ya, kenapa? Ya, karena dia tahu di situ akan dinonton, sehingga pengeluaran terhadap iklan ini berpengaruh positif terhadap apa namanya permintaan barang tersebut. Ya, sekarang kalau kita online lihat ada tawaran-tawaran iklan dari Zoom, tawaran apa dari YouTube, dari Facebook dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena tadi semakin tinggi biaya iklan yang dikeluarkan oleh produsen, maka tingkat permintaan konsumen akan semakin tinggi juga. Oke, kemudian yang ke-10 fitur atau atribut barang dan jasa. Ini juga berdampak positif. Ya, misalnya dia punya brand tersendiri. Ya, kadang kita itu kan membeli jilbab, membeli baju misalnya, kadang mereknya. Ya, misalnya apa ya? Kemarin yang kasus korupsi bansos itu kan yang ditangkap istrinya beli tas seharga 6 miliar misalnya. Ya. Padahal sama aja tas, cuman dia punya brand. Ya, dia punya brand Hermes misalnya. Ya, sama kebutuhannya, sama fungsinya, tapi dia punya brand. Maka semakin positif brand itu, semakin bagus brand itu, maka harganya akan semakin naik. Atau yang sederhana lah, KFC misalnya. Brandnya dia positif. Orang semua tahu KFC. Padahal KFC itu kan sama aja dengan ayam-ayam goreng yang di pinggir kampus itu, atau yang di ayam Singapura yang di pinggir-pinggir jalan. Tetapi karena brandnya bagus, tinggi, positif, maka harganya juga atau permintaannya juga akan semakin naik. Nah ini rangkumannya. Ya silahkan kalau mau di screenshot diperhatikan silahkan. Ya ini sudah kita jelaskan semuanya tadi. Oke, kemudian selanjutnya ini contoh kasus untuk permintaan. Ya. Nanti kita akan lihat. Diketahui fungsi permintaan dari produk TV A pada tahun 2000 adalah QDX minus 1,4, ini koefisien, dikurang 15 PX tambah 7,5 PR, ini tambah 2,6 I tambah 2,5 A. Ya. Jadi PX itu adalah harga TV. Ya, 1,1 juta. Kemudian harga TVB, PR itu adalah tadi harga barang residu atau harga barang pengganti. Ya, dia positif, lihat positif artinya
dia berlaku makin tinggi harga barang makin tinggi permintaan. Kemudian I, apa itu I? Pendapatan, income, ya, pendapatan harganya pendapatan 10 juta misalnya. Ya, dia koefisiennya 2,6. Ini positif juga, ya. Kemudian yang terakhir adalah A atau pengeluaran iklan untuk TV tipe A sebanyak 50 juta. Nah, kita akan lihat bahwa ini langsung diselesaikan. Nanti setelah dihitung disubstitusi pertanyaannya tadi itu kan apa? Berapa jumlah permintaan terhadap barang tersebut, ya kan? Nah, PX-nya nanti ini perhatikan, saya tunjukkan. PX-nya nanti disubstitusi dengan 1,1 juta, PR-nya disubstitusi jadi 900.000, I-nya disubstitusi jadi 10 juta, A-nya disubstitusi nilai 50 juta. Ya, ini 50, 15 PX, PX-nya jika kita pasang harga 1 juta maka substitusi dengan PX sehingga jumlah permintaannya adalah 52,1. Ya, jadi semua di input. Nah, sebentar, saya masih mengajar. 5 menit lagi. Jadi seperti itu. Nanti kita akan lihat sendirilah contoh di contoh-contoh yang lain. Yang jelas tadi persamaan tadi saya kira biasalah didapat di matematika SMA. Ini fungsi sederhana. Kita lanjut pada konsep penawaran. Nah, penawaran ini adalah atau bahasa Inggrisnya penawaran supply atau jumlah barang yang ditawarkan atau yang bisa dibeli oleh konsumen atau yang dijual oleh produsen dalam waktu tertentu pada tingkat harga tertentu. Ya. Kuantitas atau barang jasa yang ditawarkan untuk dijual di pasar yang tergantung pada sejumlah variabel. Dia sama dengan permintaan tadi, dia tergantung pada beberapa variabel juga, ya. Ya, untuk penawaran ini ada juga dia berpengaruh juga terhadap harga PX. Tapi dia pengaruhnya adalah positif. Nanti kita lihat. PX, PI, barang pengganti, apa namanya? Nanti kita lihat satu persatu. Jadi sama dengan tadi, jumlah barang yang ditawarkan QSX, jumlah S itu penawaran, X itu adalah barang, S tadi penawaran, X adalah barang. Jadi jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah penawaran terhadap suatu barang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi beberapa fungsi. Yang paling berpengaruh ya sebenarnya harga. Ya. Tapi ada banyak pengaruh-pengaruh yang lain. Tapi secara umum yang pengaruh itu adalah harga barang tersebut. Nah, pertama PX itu harga barang yang ditawarkan. Kemudian PI bahan baku atau harga input barang, bahan produksinya. Ya, karena kita bicara produksi, penawaran, produsen, maka dia berpengaruh adalah biaya produksinya. Kemudian harga produk lain, ya, jadi harga produk lain yang berkaitan dalam faktor produksi. Kemudian teknologi, ya, jadi teknologinya ternyata berpengaruh terhadap harga barang yang ditawarkan, terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Ya makin banyak, makin tinggi teknologinya, maka dia akan makin banyak barang yang ditawarkan. Kemudian ekspektasi produksi terhadap produk X di masa depan. Nah, jadi misalnya kita produksi beras, ya, jumlahnya itu akan berpengaruh terhadap ekspektasi atau harapan kita terhadap harga barang di masa depan. Sama misalnya dengan apa ya,
produk-produk yang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jumlah perusahaan yang produksi produk tersebut. Nah, ini saingan. Ya, dia akan berpengaruh. Ya, kalau saya memproduksi tapi kebutuhan masyarakat misalnya sudah disurvei kebutuhan masyarakat terhadap sampo misalnya sekian botol per tahun, sementara di sebelah juga memproduksi, maka saya tidak akan memproduksi terlalu banyak ya terhadap sampo tersebut. Tapi ini berpengaruh. Yang ketujuh, faktor-faktor yang berkaitan dengan penawaran. Jadi masih banyak, baik itu kondisi ekonomi, fasilitas dari pemerintah, dan ini berpengaruh terhadap permintaan. Keadaan politik, penawaran. Keadaan politik juga berpengaruh terhadap penawaran. Seperti tadi, harga barang itu dia positif, kita tidak perlu jelaskan lagi. Ya, makin tinggi harga barang, maka kuantitas atau jumlah penawaran makin tinggi. Bahan baku dia negatif, produk barang lain dia negatif untuk barang substitusi. Kalau barang komplementer dia positif. Ya, positif negatif tadi sudah jelaskan, saya kira sudah sangat jelas sekali. Kemudian industri atau tingkat teknologi dia positif, ekspektasi terhadap produk itu negatif, perusahaan yang memproduksi itu positif. Jadi ini tabel secara singkat. Ya, ini rangkuman yang tadi semua. Silakan di screenshot kalau mau di screenshot. Saya kembali. Ya, kemudian analisis penawaran. Nah, ini tadi contoh soalnya seperti ini. Misalnya analisis penawaran sewa ruang mall di Jakarta menghasilkan fungsi penawaran seperti tadi. Jumlah barang yang ditawarkan X itu fungsinya 325 ditambah 7 PX dikurang 0,25 PI. Nah, nanti semuanya dimasukkan nilainya. X-nya misalnya 75 meter per bulan, 75 dolar per meter persegi per bulan, biaya rata-ratanya sekian, sekian, dan sekian. Nanti diinput itu, kemudian nanti dilihat berapa jumlah penawarannya. Ya, saya kira untuk permintaan dan penawaran kita cukupkan dulu. Nanti untuk contoh-contohnya silahkan baca di buku Gujarati yang sudah saya buku ekonomi makro yang sudah saya rekomendasikan untuk dibaca. Ya, karena kita pertemuan online ini sangat terbatas sehingga diharapkan anak-anak bisa belajar sendiri. Saya kira jelas di buku tersebut untuk contoh-contoh soalnya. Saya pikir cukup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, semoga semua sehat. Insya Allah kita ketemu lagi pada beberapa pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.